Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah Nursaada. Saya mahasiswi keperawatan dari Poltekkes Yapkesbi Sukabumi. Di sini saya sebagai peserta lomba dari Nursing Championship dari Tikes Sukabumi. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru pada pasien. Sebelum saya melakukan tindakan tersebut, saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur dari RJP. Jadi, resusitasi jantung paru yang biasa kita sebut RJP ini adalah suatu tindakan untuk mengembalikan fungsi paru, fungsi pernapasan, dan fungsi jantung pada pasien. Tujuannya ini adalah sebagai acuan langkah-langkah untuk mengembalikan fungsi jantung, fungsi paru-paru, dan fungsi pernapasan pada pasien untuk kelangsungan hidup bagi pasien. Kemudian di tahap selanjutnya yaitu ada tahap prainteraksi. Di tahap prainteraksi ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa saya akan melakukan tindakan RJP. Kemudian ada mempersiapkan alat, yaitu ada APD yang terdiri dari sarung tangan bersih, kemudian ada masker, kemudian ada gown, kemudian ada hand glove, kemudian ada bagging atau ambu bag, kemudian ada venter. Yang terakhir ada AED. Karena alatnya tidak ada, jadi saya jelaskan AED ini adalah Automatic External Defibrillator yang terdiri dari konektor, kemudian ada pad, kemudian ada alat cukur, dan yang terakhir ada gunting. Kemudian setelah itu lalu mencuci tangan. Mencuci tangan ini ada dua jenis. Yang pertama ada hand wash, kemudian ada hand rub. Di sini saya akan melakukan dengan hand rub, yaitu ada 5 momen. Yang pertama, sebelum kontak langsung dengan pasien, kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, kemudian setelah terkena cairan tubuh pasien, kemudian setelah kontak langsung dengan pasien, dan yang terakhir yaitu setelah kontak dengan lingkungan tubuh pasien. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah, yaitu tepung, selaci, puput. Yang pertama, seperti ini, kemudian ini, dan yang terakhir seperti ini. Baik, di sini saya sudah menggunakan alat pelindung diri, masker, ada sarung tangan bersih, kemudian ada gown. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ada tahap orientasi. Nah, di tahap orientasi ini yang pertama ada safety. Safety ini ada 3A. Yang pertama ada aman diri, kemudian ada aman pasien, kemudian ada aman lingkungan. Aman diri ini kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan pertolongan pada pasien. Kemudian ada aman lingkungan, dilihat dulu lingkungan pasiennya apakah sudah aman. Kemudian ada aman pasien. Aman pasien ini yaitu pastikan pasien berada di tempat yang datar. Kemudian di fase orientasi ini kita harus senantiasa mengidentifikasi pasien sesuai dengan kondisi fisiknya. Indikasi pasien yang dilakukan RJP ini biasanya pasiennya henti jantung, kemudian henti nafas. Setelah itu kita harus senantiasa periksa respon pasien dengan cara memukul bahu pasien dengan kuat atau dengan gentle. Kalau misalkan tidak ada respon, kita harus meminta bantuan. Nah, caranya ini meminta bantuan pasien, meminta bantuan kepada orang lain dengan cara tidak meninggalkan pasien. Bapak, tolong, ini ada pasien yang henti jantung, henti nafas, tolong panggilkan ambulan ya. Sekalian bawakan AED. Siap, baik. Terima kasih. Kemudian setelah kita meminta bantuan, pastikan kita berada di posisi kanan pasien. Kemudian dibuka dulu pakaian atas pasien, diperiksa takutnya ada cedera pada
Silakan, boleh. Nah, setelah keluarga pasien mengizinkan, baru kita mulai RJP. Posisi kaki agak sedikit dibuka, kemudian RJP dilakukan di tengah-tengah tulang dada atau center of chest. Dilakukan oleh pangkal telapak tangan dengan kedalaman 5-6 cm. Dan RJP ini dilakukan interupsi atau tanpa jeda. Seperti ini. Yang digerakkan ini bahu ya, bukan pergelangan tangan. Dilakukan selama satu siklus dan satu siklusnya ada 30 kompresi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah kita melakukan kompresi dada atau RJP, kita harus senantiasa memberikan nafas buatan pada pasien. Ada dua cara, yaitu yang pertama ada mouth to mouth, kemudian ada menggunakan face mask. Karena di kita sedang masa pandemi COVID-19, pemberian nafas buatan secara mouth to mouth sudah tidak diperbolehkan. Jadi kita menggunakan bagging atau ambu bag. Ini diberikan sebanyak 2 kali dalam 30 kompresi atau dalam satu siklus. Caranya, ini diletakkan di hidung pasien, kemudian pasien ditengadahkan. Pastikan tidak ada udara yang keluar dan tidak ada udara yang masuk. Ini diberikan sebanyak 2 kali. Kemudian setelah itu lakukan pemasangan AED. AED ini berfungsi untuk menganalisis irama jantung pada pasien, kemudian nantinya otomatis akan memberikan kejut listrik pada pasien untuk mengembalikan fungsi pernapasan, fungsi paru, dan fungsi jantung pada pasien. Sebelum melakukan pemasangan AED, pastikan pasien terhindar dari cairan maupun itu keringat maupun itu air, kemudian dibersihkan pada efek jantung atau efek sternum. Dibersihkan terlebih dahulu, kemudian gunakan alat pencukur apabila ada rambut di sekitar efek jantung dan efek sternum. Kemudian AED ini dipasangkan di tepat di atas efek jantung dan sternum. Kemudian setelah itu kita lakukan ROSC, yaitu diraba lagi nadi karotisnya, kemudian didengar lagi pernapasannya sambil dilihat pergerakan dada pasien dan pergerakan perut pasien. Kemudian setelah didengar, setelah diraba, pasiennya belum ada yang kuat. Kemudian setelah itu kita harus lakukan rescue breathing menggunakan ambu bag atau bagging. Dilakukan sebanyak 10-12 kali per menit. Dilakukan seperti tadi, pasiennya ditengadahkan, kemudian diberikan sebanyak 10-12 kali per menit. Nah, setelah itu kita dicek lagi nadi karotisnya, kemudian didengar lagi pernapasannya, kemudian dilihat lagi pergerakan dada, pergerakan perut. Setelah ada yang kuat, dinyatakan ada yang kuat, yaitu pernapasan 16 kali sampai 24 kali per menit. Setelah itu pasien dievakuasi. Kemudian setelah itu pasien sudah dievakuasi, tindakan sudah selesai, yaitu yang terakhir ada fase terminasi, di mana fase dari akhir semuanya. Kita bereskan alat, kemudian lepas sarung tangan, kemudian setelah itu kita pastikan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Disarankan kalau misalkan sudah mencuci tangan harus menggunakan air mengalir atau hand wash. Dilakukan sebanyak 6 langkah seperti tadi.
seperti ini, kemudian seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.